Assalamualaikum, salam sejahtera. Idul Fitri adalah sebuah hari raya. Namun, pesta tersebut bukan karena puasa itu telah berakhir. Akan tetapi, dikarenakan telah dimulainya kehidupan dalam alam yang baru, dengan jiwa yang baru. Idul Fitri adalah hari kesempurnaan dan pertemuan, hari penyaksian, hari ijabah, serta terbukanya rahmat seluas-luasnya untuk semua manusia tanpa kecuali. Kenapa saya katakan untuk semua manusia tanpa kecuali dalam Idul Fitri ini? Tuhan membuka pintu rahmat, di mana kita bisa saling memaafkan di sini. Karena sesuatu yang datang dari Tuhan itu pasti universal. Mustahil kalau Idul Fitri itu hanya untuk sekelompok tertentu. Mustahil yang datang dari Tuhan hanya untuk kelompok. Sementara fungsi nabinya sendiri aja diperuntukkan untuk semua manusia. Begitupun juga Yesus, begitupun juga Musa. Jadi di Idul Fitri ini juga berlaku untuk semua manusia, tanpa kecuali sekalipun orang nggak puasa, karena beda antara puasa dengan Idul Fitri itu beda. Jadi hari-hari bulan-bulan ini diisi dengan apa? Rahasia Tuhan. Kalau cuma hanya Islam aja untuk umat Islam Idul Fitri, berarti Tuhan itu berkelompok, berkubu. Berarti di situ Nabi Muhammad bukan ditujukan apa? Untuk semua manusia, nggak ada. Jadi semua yang datang dari Nabi Muhammad atau datang dari Tuhan, para Rasul, pasti peruntukannya semua manusia. Tidak boleh dibedakan suku dan agama. Tuhan tidak dibatasi oleh keyakinan apapun. Jadi Idul Fitri ini apa? Karena sesuatu yang datang dari Tuhan untuk semua manusia apa? Berarti di Idul Fitri apa? Tuhan membuka rahmat, pintu buat semua manusia. Caranya apa? Kalau kita mau diterima maaf kita kepada Tuhan, kita harus juga dulu memberi maaf sesama manusia. Jadi secepat itu Anda memberi maaf kepada manusia, secepat itu pun juga Tuhan akan memaafkan kesalahan kita. Bagaimana kita meminta maaf sama Tuhan setiap saat, tapi terhadap sama manusia kita nggak minta maaf? Ini kan kontradiksi. Lah, minta maaf itu harus jadi hati yang lapang, jiwa yang tenang, terbuka, tidak ada lagi sekat-sekat. Lah, dosa di sini yang saya maksud apa? Dosa personal pasti. Mungkin saya pernah menggunjing atau apa. Tapi kalau sesuatu perbuatan yang mengkritisi sosial, seperti saya mengkritisi gerakan radikal, saya menunjuk Rizik Bahar, itu bukan dosa. Itu justru amal. Si pelaku dosanya siapa? Ya Bahar dan Rizik. Itu nggak perlu kita harus minta maaf. Yang di sini yang dibilang minta maaf apa? Dosa-dosa personal. Ini kan misalkan saya pernah disakitin orang, karena pribadi saya disakitin, saya maafkan. Karena apa sih pentingnya diri saya? Kalau kita ini sudah memikirkan manusia lain, kita akan lupa. Kita ini didolimin orang atau dirugikan orang, kita lupa. Kenapa? Orang yang suka meributkan dirinya sendiri, dia jarang memikirkan orang lain. Lah, di sini yang diperlukan minta maaf. Minta maaf itu suatu kemuliaan, bukan kehinaan. Apalagi mereka yang mendahului meminta maaf itu keistimewaan. Kenapa? Meminta maaf kepada seseorang itu bukan untuk orang itu konsumsi jiwa kita. Mungkin ini hari banyak orang yang menyaci maki saya HP palsu, saya HP nggak jelas, atau memberitakan aib saya diserang dari situ. Karena mereka apa? Mereka tidak punya dalil untuk membantah saya secara ilmu. Karena mereka terlalu menyembah kelompok-kelompok yang saya kritik, mereka menyerang pribadi saya. Saya maafkan. Saya nggak pernah marah. Monggo Anda caci maki saya selebih lagi dari itu. Saya nggak ada masalah. Karena di sini saya cuma ingin menjaga negeri ini baik, terutama umat Islam, supaya Islam ini jangan terus tercemari. Itu aja, tak lain. Tidak ada kepentingan. Jadi kalau ada orang yang mengatain saya nggak pernah marah, dan saya bukan maaf. Saya minta maaf kalau perlu. Karena bagaimanapun Tuhan itu dikenal pemaaf. Kalau mungkin tanpa maafnya kita orangnya semua ke neraka. Kalau mau pakai accounting yang benar, nggak ada satu orang selamat ke surga. Pasti apa? Banyak maksiatnya. Yang mungkin yang sok ahli ibadah, mereka tuh ibadahnya bukan karena cinta, karena takut aja sama Tuhan. Kalau nggak ibadah masuk neraka. Ini ibadah rendah. Andaikan kalau Tuhan nggak nyuruh, boleh sembahyang, boleh nggak, mungkin nggak ada orang sembahyang. Misalkan Tuhan nggak melarang berzina atau berminum atau menggunjing orang lain, mungkin tiap hari orang juga berzina. Jangan kita merasa diri kita sudah beriman. Di sini kita berharap maaf Tuhan. Kenapa? Kalau tanpa maaf Tuhan, kita ini semua ke neraka, nggak layak ke surga. Jadi nggak usah merasa saya tuh lebih baik dari orang, nggak ada. Saya nggak penting dipuji orang siapapun.
Saya nggak perlu penilaian orang siapapun. Saya lebih senang apa? Catatan saya di sisi Tuhan itu saya orang baik. Andai kan sedunia ini membenci saya, menuduh saya HP palsu, saya nggak pernah marah. Saya nggak butuh penilaian Anda semuanya. Saya cuma hanya kepengen apa? Di sisi Tuhan itu saya diterima sebagai hamba yang baik. Saya cuma ini semua bekerja gini apa? Berjuang, mengajak orang baik yang menurut saya baik. Saya cuma ingin apa? Meraih ridho Tuhan. Nah, di hari Lebaran ini kita bisa bersama-sama memohon maaf. Mohon maaf tuh nggak pakai modal, tapi nilainya besar buat Allah. Sebetulnya nggak usah buat Allah lah, buat diri kita ini loh. Misalnya begini, saya tuh gerendeng kepada satu orang, namanya mungkin si A. Kenapa saya tuh gerendeng terus benci, hati saya tuh nggak enak? Karena saya apa? Merasa belum memberikan maaf dia. Sementara orang yang saya benci mungkin santai aja, lupa dengan saya. Tapi saya tiap hari jiwa saya ini, kalau dengar nama si Fulan ini, si A ini, saya sakit hati. Caranya apa untuk menyembuhkan jiwa ini? Bukalah maaf. Saya akan maafkan semua apapun yang dia pernah menyakiti saya. Seandainya orang yang nggak ada, ikrarkan aja. Saya bukan maaf semuanya. Mulai ini hari, saya nggak punya kebencian oleh siapapun. Pada saat itu apa? Jiwa kita terbang. Jiwa kita tuh tenang, nggak lagi greseng. Buat apa? Anda punya istana besar, Anda punya harta besar, tapi Anda menyimpan kebencian. Nggak ada. Tidak ada dalam Al-Quran tuh Allah membenci. Yang ada apa? Allah tidak mencintai perbuatannya. Lah, Tuhannya aja nggak pernah benci orang. Masa kita membenci orang? Cuma hanya urusan duniawi. Kenapa? Nggak ada indahnya Anda punya harta besar kalau Anda masih menyimpan kebencian. Karena benci ini penyakit yang paling besar. Kalau orang itu beragama dengan kebencian, saya pikir lebih baik nggak usah beragama lah. Karena agama itu cinta. Lah, kalau sudah cinta itu apa? Saya berbuat sesuatu tanpa perlu pamrih. Saya berbuat kepada orang dibalas keburukan, ya saya baik aja. Kenapa? Hakikat cinta itu berbuat baik, nggak berharap imbalan. Atau nggak benci setelah dicaci maki. Atau nggak benci setelah saya ditipu. Itulah hakikat cinta. Maka kalau orang mengikuti ajaran cinta itu indah. Nah, untuk hari Lebaran ini, saya kepengen negara ini makin terus makin ke depan, makin dewasa. Nggak apa-apalah. Dulu mungkin kita punya salah. Nggak ada manusia itu sempurna. Lewat dosa itu pasti orang menjadi dewasa. Marilah di Idul Fitri ini saling memaafkan untuk hal-hal yang personal. Tapi bukan berhenti terus mengkritisi. Karena sebaik-baik amal itu lebih baik daripada ibadah semua. Sebaik-baik amal itu apa? Kalau kita mempunyai suatu kebenaran, kita tegur orang. Kita kasih tahu orang. Bukan dasar kebencian. Saya benar aja loh. Kelompok-kelompok radikal ini, kalau emang dia baik, saya cintai. Saya hormati. Jadi kritikan saya itu bukan saya itu benci pribadi kepada Rizik, kepada Bahar, enggak. Saya tidak suka aja dengan perilakunya. Jadi kalau mereka, seorang ulama datang marah, mengajak orang benci orang, itu salah. Saya kalau emang Bahar atau Rizik atau Sapa HTI, kalau mereka baik, saya nggak akan kritik. Mungkin saya di dalam Lebaran ini, saya minta maaf kalau mungkin saya ada dosa personal. Dan saya juga menganjurkan kepada mereka-mereka yang setiap hari mengeluarkan kebencian, alangkah baiknya Anda bukan minta maaf. Karena besok kalau setelah maaf, insya Allah besok Anda nggak akan mengulang. Karena maaf itu kontrol jiwa yang paling mulia. Kalau Tuhan aja pemaaf, masa kita nggak memaafkan orang lain? Kenapa? Semua yang datang dari Tuhan itu apa? Kembali manfaatnya buat kita. Oh, nanti itu orang saya mintain maaf jadi ngelunjak. Biarin aja, nggak usah urusan dia. Yang penting diri kamu dulu tenang. Ini kan hari pertemuan Anda dengan Tuhan, Idul Fitri. Hari kesempurnaan. Alangkah baiknya kita tujukan untuk kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita memberi kasih kepada semua manusia. Kasih itu apa? Berarti kita nggak boleh punya ada dendam. Kasih itu apa? Ya kita harus membuka, memaafkan semuanya. Insya Allah Anda memberikan maaf kepada semua orang yang mungkin pernah menzalimi Anda, menipu Anda nggak jatuh hina. Justru Anda akan terbang. Karena kesucian agama itu bisa sampai ke tubuh kita itu nggak mungkin di dalam hati yang penuh kebencian. Coba hilangkan Anda kebencian Anda dalam hati. Pelan-pelan Anda hilangkan. Anda akan mengenal Injil tanpa perlu dari pendeta. Anda bisa mengenal Al-Quran tanpa perlu dengan melalui kiai atau buku. Kenapa tadi saya bilang? Idul Fitri, ada satu ayat itu tentang fitrah. Fitrah itu apa? Tuhan sudah kasih ilmu agama dalam tubuh kita manusia. Lah ini bisa kita ambil apa? Apa kita apa? Tidak punya kebencian lagi kepada siapapun. Itu akan keluar dengan sendirinya. Nanti Anda akan bingung. Loh, kok saya ini tahu sesuatu ilmu? Padahal saya nggak pernah dapat duduk dari ustadz. Saya bukan anak pesantren.
saya bukan ini, kok bisa tahu? Itulah kelebihan rahasia kitab suci, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang saya pernah dengar dari Ustadz Quraish Shihab, jadikan kitab suci itu sahabat. Karena sahabat itu tahu kalau kita nggak lapar, dia akan menemani kita. Itu ditunjuk nanti kita. Seperti kita loh, kok kita mau tahu masalah ini kok ada seperti petunjuk. Saya cuma hanya ingin apa? Menghilangi kebencian. Tidak ada saya kebencian. Seringkali saya dituduh benci, saya ngeritik ini dibilang benci. Loh kok benci? Kalau begitu ya Nabi itu ya benci dong. Nabi itu dari lahir sampai mati kerjaannya menasihatin orang, mengkritik orang. Yesus pun juga begitu. Pokoknya orang mengajak kebenaran, mengajak kebaikan, kebenaran itu apa ya? Banyak musuh. Saya kesian kepada orang yang membenci saya. Kenapa? Dia yang sakit. Saya sih nggak sakit. Saya jujur ketawa kalau baca komen itu. Saya perhatiin orang-orang begitu sakit jiwanya. Tanggepinlah perbedaan pandangan itu dengan santun. Kalau saya salah, tanggepin tanggapan saya. Nggak perlu menghinakan pribadi saya, mengatakan saya Habib palsu. Saya nggak ada masalah. Saya nggak butuh pujian dari orang. Untuk itu, dalam Idul Fitri ini apa? Ini waktunya kita menerima rahmat Tuhan. Tuhan telah membuka pintu seluas-luasnya buat kita yang memohon maaf. Setelah Idul Fitri, kita akan kembali suci. Itulah fungsinya Idul Fitri itu. Untuk apa? Pencucian dosa aja. Karena tidak ada manusia tanpa dosa. Jadi tidak perlu ada satu orang gengsi, saya nggak minta maaf, enggak. Karena begitu Anda memaafkan pada orang lain, Tuhan akan memaafkan kepada Anda. Itu aja mungkin. Semoga dalam Idul Fitri ini, Indonesia makin lebih baik ke depan. Kita makin bersatu, tidak saling membenci. Perbedaan pandang itu pasti terjadi sampai kiamat. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada indah. Kalau hidup ini semua orang itu sama rata, nggak ada perbedaan, nggak indah. Lah, perbedaan itu apa? Bukan untuk saling membenci, tapi apa? Saling mengisi. Terjadilah kehidupan roda dunia ini. Jadi perbedaan ini akan terjadi sampai kiamat. Nah, untuk Idul Fitri ini dari saya pribadi, saya mohon maaf kepada seluruh bangsa Indonesia, tak kecuali siapapun. Pastilah saya punya salah, atau mungkin tutur kata saya nggak baik. Itu semua tak lain karena saya kecintaan terhadap negeri ini, dan kedua apa? Kecintaan saya kepada ajaran suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya cuma itu aja. Saya ini seorang musafir aja lah, berjalan. Saya cuma ingin apa? Ingin terus mendekatkan kepada kebenaran. Yang pasti tidak ada orang bisa sempurna di dunia ini. Tidak ada satupun. Orang yang sudah merasa sudah sampai tujuan, sebenarnya dia itu gagal. Jadi manusia itu terus harus berproses untuk mendekat kepada kebenaran. Inilah yang mau dibilang orang itu sempurna. Sempurna itu bukan harus apa? Nilainya 100 enggak. Sempurna itu apa? Ada terus proses ingin merubah dirinya. Nah, kalau orang sudah nggak mau merubah dirinya, berarti apa? Dia meninggalkan kesempurnaan itu. Karena kebenaran itu terus menyempurnakan. Jangan kita sudah merasa paling suci, paling hebat, tidak ada. Saya yakin, bangsa ini yang terbaik semuanya. Terlepas kekurangannya, bangsa ini semua baik. Semua bangsa ini beriman kepada Tuhan. Orang Kristen nggak pernah temu Yesus, bisa cinta kepada Yesus. Orang Islam nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa cinta kepada Nabi Muhammad. Andalah hamba-hamba yang mulia, ketimbang sahabat Nabi, ketimbang keluarga Nabi, atau sahabatnya Yesus. Anda ini semua sudah apa? Terus ingin mendekat kepada kebenaran. Itu aja mungkin saya akhiri, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf, semoga rahmat Allah menyertai seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.